Mari buka kitab 2 Timotius pasal yang kedua. Dua Timotius pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang keempat. 2 Timotius pasal kedua ayat 1 sampai ayat 4. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang prajurit yang berkenan. Nah, sebagai anak Tuhan, yang pertama harus kita masuki tahapannya adalah benih, seed. Ya, kita harus menjadi benih yang tertanam ya di dalam satu gereja lokal sehingga pertumbuhan kita itu terpantau, pertumbuhan kita itu menghasilkan buah. Ya, jadi bukan benih yang dibuang kemana saja, tapi benih yang tertanam dan berbuah serta menghasilkan buahnya itu 100 kali lipat. Itu yang kita mau. Lalu yang kedua, kalau saudara sudah menjadi benih, saudara harus masuk ke tahap yang lebih level yang baru lagi, level yang atas lagi, yaitu son. Saudara menjadi seorang anak. Ya, menjadi seorang anak yang benar-benar berfungsi sebagai anak di dalam rumah. Ya, bukan anak yang cuma diam saja, tetapi anak yang benar-benar tahu jati dirinya. Lalu setelah saudara menjadi anak, saudara harus masuk lebih dalam lagi menjadi servant atau menjadi pelayan Tuhan. Saudara harus mengambil bagian di dalam pelayanan. Sehingga saudara benar-benar bisa menikmati hadirat Tuhan itu benar-benar luar biasa. Saudara bisa menikmati semua yang Tuhan mau berikan dalam hidup saudara. Saudara bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Karena ketika engkau melayani Tuhan, engkau bisa melihat penyertaan Tuhan dengan lebih jelas lagi. Jadi engkau menjadi seorang anak, bukan anak biasa, tetapi anak yang mau menjadi pelayan Tuhan juga. Ya, sehingga engkau bukan menjadi anak yang pasif, bukan menjadi anak yang tidak tahu apa-apa, tapi menjadi anak yang tahu segala sesuatunya. Karena masuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, kalau sudah masuk menjadi pelayan Tuhan, harus masuk lebih dalam lagi menjadi penata layan. Ya. Penata layan atau pengurus atau pengelola. Saudara memimpin suatu departemen lah begitu. Atau saudara diberikan kepercayaan untuk mengurus sesuatu atau mengelola. Ya, contohnya adalah Eliezer. Itu dia dari budak, dari hamba Abraham naik menjadi seorang steward atau penata layan. Dia menjadi pengurus dan pengelola dari harta kekayaan Abraham. Dan bukan itu saja, Abraham pun memberikan tugas yang khusus kepada Eliezer untuk mencarikan jodoh bagi Ishak. Jadi ada tugas-tugas khusus yang diberikan kepada saudara yang menjadi pelayan Tuhan dan saudara setia di dalamnya. Engkau baik dan setia, maka ketika engkau baik dan setia, engkau akan dipercayakan yang lebih lagi. Bukan yang kecil-kecil lagi, tapi yang besar-besar. Yaitu mulai dipercaya untuk mengurus sesuatu dan mengelolanya. Lalu setelah itu, saudara masuk lebih dalam lagi untuk menjadi soldier atau prajurit. Prajurit adalah orang yang bersama-sama dengan pemimpinnya untuk berperang. Ya, penata layan ada di rumah atau tugas khusus. Tapi prajurit akan dibawa oleh komandannya kemana dia pergi untuk berperang.
Dan sekarang yang kita pelajari adalah tentang prajurit. Nah, prajurit yang berkenan itu seperti apa? Dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 4, saya sudah rumuskan. Yang pertama, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ayat yang pertama, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi kita bisa kuat hanya oleh kasih karunia. Kasih karunia bukan dari manusia, tapi kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Jadi kita tidak mencari kekuatan dari dunia ini, tapi kekuatan kita yang utama adalah karena kasih karunia. Kasih karunia Tuhan akan membuat kita berbeda. Lalu, untuk menjadi kuat harus ada latihan, ya. Harus ada latihan, saudara. Karena tidak mungkin orang tiba-tiba menjadi kuat. Seorang binaraga, ya, dia harus latihan dulu. Enggak langsung ikut perlombaan binaraga. Enggak bisa. Badannya belum terbentuk, lalu ikut perlombaan binaraga. Apa yang mau ditunjukkan? Ya, badannya belum kebentuk, ototnya masih kecil-kecil. Tapi sudah mau tampil, nggak bisa, saudara. Harus ada latihan. Seorang atlet apa? Sepak bola. Sebelum menjadi profesional, dia itu main dulu di kampungnya, di daerahnya, di lingkungannya. Main dulu di situ. Lalu mulai masuk ke klub. Nah, di klub itu nggak disuruh main, tapi dilatih. Ada latihannya. Nah, itu perlu beberapa tahun untuk bisa mencapai Piala Dunia. Untuk tampil di Piala Dunia. Nggak gampang. Orang yang sudah profesional, tetapi timnya tidak mendukung, dia juga tidak akan bisa masuk ke Piala Dunia. Jadi kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang mau kita capai itu pasti ada latihannya. Pasti ada prosesnya. Nah, jangan mau instan. Kita kalau makan mie instan terus juga nggak bagus, saudara. Jadi yang instan-instan itu kadang kurang bagus. Terus-terusan maunya instan. Berharapnya kalau kita nggak bekerja, berharapnya Tuhan akan berikan kita berkat yang besar. Kitanya diam aja. Nah, kalau tidak ada latihan, Tuhan tidak melatih kita, maka kita akan menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. Ketika orang lain bertanya, gimana caranya engkau diberkati? Ya, kita duduk-duduk aja di rumah, nanti berkat datang sendiri. Enggak begitu. Nabi Elia ketika ada di tepi sungai Kerit, burung gagak membawakannya makanan. Benar, dia tetap ada di tepi sungai Kerit. Tetapi harus tahu, Elia ke tepi sungai Kerit karena menaati firman. Firman yang datang kepadanya memberitahu dia harus pergi ke tepi sungai Kerit. Dan sebelum itu, Elia adalah seorang nabi. Pekerjaannya adalah nabi. Dia sudah bernubuat. Dia mengatakan kepada Ahab. Dia katakan kepada Ahab bukan dari dirinya sendiri, tetapi ketika dia menghadap ruang tahta, apa yang dia dapat di ruang tahta dia katakan kepada Ahab. Jadi dia bekerja sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Jadi ketika dia ada di tepi sungai Kerit, burung gagak diperintahkan Tuhan untuk memberikan roti dan daging. Jadi jangan lihat, Nabi Elia aja diam di tepi sungai Kerit, berkat datang sendiri. Lihat sebelumnya, saudara. Semua tidak ada yang instan. Elia pun setelah ada di tepi sungai Kerit, tidak selama-lamanya dia di situ. Kalau di situ Elia
tidak akan terasah ini. Harus keluar. Sekarang diminta oleh Tuhan datang kepada janda di Sarfat yang punya tepung segenggam dan minyak sedikit. Minta makanan ke dia. Iman Elia harus diasah. Kepercayaan Elia kepada Tuhan harus diasah. Dengan fakta yang ada, seorang janda punya anak. Dan dia punya tepung segenggam, minyak sedikit. Ini berita yang ditangkap oleh Elia. Dan dia datangi. Dia tidak disuruh datang ke tempat Ahab di mana di situ makanan berlimpah-limpah. Tapi ke janda di Sarfat. Ketika dia datang, janda di Sarfat ini berkata, tepungku cuma segenggam, minyakku cuma sedikit. Kalau aku masaknya, ini cuma untuk sekali makan untuk aku dan anakku. Setelah itu kita akan menunggu sampai kita mati. Kenyataan yang dihadapi oleh Elia lebih parah dari apa yang dia dapat sebelumnya. Ini segenggamnya cuma untuk dimasak sekali ya dengan minyak yang sedikit, lalu janda di Sarfat ini makan, anaknya makan, setelah itu mereka nunggu sampai mati. Karena nggak ada lagi yang bisa dimakan. Tetapi Elia punya kepercayaan kepada Tuhan yang luar biasa. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Itu sebabnya Elia berani berkata, berikan dahulu kepadaku, maka tepung itu tidak akan habis-habis. Minyak itu tidak akan habis-habis. Nubuatan harus dikeluarkan, harus diperkatakan. Ketika janda di Sarfat memberikan itu kepada Elia, benar-benar tepungnya tidak pernah habis, minyaknya tidak pernah habis. Sampai masa kelaparan itu berlalu. Janda di Sarfat tidak mati. Jadi tidak ada yang instan. Semua ada prosesnya. Harus ada latihannya. Kalau kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya. Mungkin kita lihat ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Jadi beribadah pun saudara harus latih. Karena kalau tidak dilatih, saudara di rumah tidak tahu berhubungan dengan Tuhan. Karena saudara tidak pernah latihan. Saudara tidak tahu bagaimana mendengar suara Tuhan. Karena ketika Tuhan bicara, saudara tidak mau melatih pendengaran rohani saudara. Saudara tidak mau melatih telinga saudara untuk mendengar suara Tuhan. Supaya saudara bisa mendengar suara Tuhan, saudara harus banyak mendengar firman Tuhan. Jadi saudara tahu karena suara Tuhan tidak akan bertentangan dengan firman. Lalu ketika firman disampaikan kepada saudara dan saudara tidak mendengar dengan teliti, maka saudara tidak bisa mendengar suara Tuhan. Itu sebabnya ketika saudara mendengar satu suara yang harusnya saudara taati, seringkali saudara yang menyangkal, saudara katakan, ini mah cuma perasaan doang kali. Padahal Tuhan sudah memberikan guidance supaya saudara mencapai keberhasilan. Tapi karena saudara tidak melatih pendengaranmu, maka engkau tidak tahu bahwa itu suara Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, di semua gereja di kitab Wahyu, di semua gereja, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Jadi kita harus belajar, kita harus latihan. Beribadah itu harus dilatih. Saudara mendengar firman seperti ini, saudara harus latih telingamu untuk bisa mendengar dengan tepat. Jangan sampai maksud yang di mimbar apa, sampai di dalam
telingamu berbeda. Nanti apa yang dari sorga nggak masuk ke saudara jadinya. Jadi saudara harus melatih telinga saudara bukan hanya mendengarkan saja, tetapi juga bisa mengerti. Engkau bisa mengerti dan memahami. Sehingga ketika engkau melakukan firman, itu tidak berseberangan dengan firman. Tapi benar-benar sesuai dengan firman. Harus dilatih. Saudara bernyanyi. Kalau tidak latihan, saudara akan mengalami kesulitan. Saudara tidak tahu lagu. Orang nggak pernah latihan. Untuk saudara bisa menyanyi tanpa teks, saudara kan perlu menghafal. Semua perlu latihan. Jadi ibadah pun perlu latihan. Supaya saudara benar-benar bisa menjangkau sorga. Sehingga realita hadirat Tuhan benar-benar nyata dalam hidupmu. Lalu ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu bergunanya dalam segala hal. Bukan hanya dalam hal fisik. Dalam segala hal termasuk fisik kan. Ya, bukan secara rohani saja. Dalam segala hal artinya fisik juga, roh juga, rohani juga. Untuk hidup yang sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ini adalah bekal kita untuk hidup yang akan datang. Yaitu ibadah. Ibadah yang berguna. Bukan ibadah yang tidak berguna. Ibadah yang berguna. Tapi Paulus katakan juga, ini surat Paulus kepada Timotius, latihan badani terbatas gunanya. Bukan dibilang tidak ada gunanya. Artinya latihan badani harus. Karena walaupun terbatas, ada gunanya. Nah, sering kali orang mengatakan latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna. Jadi ibadah perlu. Latihan badani tidak perlu. Oh enggak, ayatnya enggak begitu. Ayat yang berkata, gunanya itu dibandingkan dengan ibadah, lebih besar ibadah gunanya. Tetapi latihan badani tetap berguna. Ya, jadi latihlah badanmu, latihlah tubuhmu. Latihan badani itu bukan hanya gerak-gerak saja, bukan itu saja, tetapi juga atur pola makan. Karena setiap atlet yang mau berjuang itu harus atur pola makan. Seorang perenang nggak boleh makan banyak-banyak. Kalau badannya berat, dia nggak pernah akan bisa menang. Karena kalau berat, badannya lebih susah. Ya kalau saudara nggak percaya, saudara coba yang gemuk sekali, yang 150 kilo dengan yang 60 kilo. Aduh, lomba renang. Siapa yang menang? Tapi pastikan dua-duanya bisa berenang. Coba lihat siapa yang menang. Kenapa pola makannya beda. Tapi kita harus tahu, pesumo nggak boleh makan sedikit. Kalau makan sedikit dia 60 kilo, lawannya 150 kilo, habis. Keinjek aja udah nggak bisa apa-apa saudara. Jadi saudara harus tahu Tuhan tempatkan saudara di mana, atur pola makanmu, atur latihan tubuhmu, atur semuanya. Supaya rencana Tuhan dalam hidupmu itu bisa diselesaikan dengan sempurna. Ya. Jadi harus ada latihan. Lalu kalau kita melihat orang yang memperoleh kasih karunia, itu selalu diperlakukan secara berbeda oleh Tuhan. Ya. Lihat Kejadian 6, karena kita kan bisa kuat hanya oleh kasih karunia dari Tuhan. Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kata tetapi di situ
adalah kehidupan yang berbeda. Tetapi menunjukkan bahwa Nuh berbeda. Nuh diperlakukan secara berbeda. Coba lihat ayat di atasnya, ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ini firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Jadi Tuhan akan menghapuskan semua manusia. Ayat 8, tetapi, kata tetapi, ketika Allah menghapuskan semua manusia, karena ada kata tetapi di situ, artinya Nuh tidak akan dihapuskan. Karena Nuh mendapat kasih karunia. Saudara tahu, ketika engkau memperoleh kasih karunia di dalam Kristus, maka tidak ada yang bisa menghambat saudara. Engkau akan diperlakukan secara berbeda oleh Tuhan sendiri. Ketika orang lain melakukan yang sama sepertimu, mendapatkan hasil 100. Ketika engkau melakukan yang sama, Tuhan akan membuat engkau menghasilkan 1000. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Oh, saya berharap kata tetapi ada di dalam hidupmu. Ketika dunia ini sedang terjadi segala sesuatu, tetapi ketika dunia ini sedang dilanda krisis, tetapi saudara tidak kena krisis. Karena ada kasih karunia Tuhan di dalam hidupmu. Ketika orang-orang mulai kehilangan pekerjaan, tetapi oh haleluya. Tetapi saudara yang memperoleh kasih karunia Tuhan, engkau akan terus naik. Engkau tidak pernah turun, engkau terus naik, engkau terus naik. Sampai tempat yang paling tinggi. Ada perbedaan. Engkau hidup secara berbeda. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa? Ayat 9 mengatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Untuk mendapatkan tetapi yang dari Tuhan itu, saudara juga harus melakukan tetapi di dunia ini. Orang-orang dunia ini melakukan hal-hal yang bercela, hal-hal yang jahat. Tetapi Nuh melakukan yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan bukan itu saja. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh lebih mementingkan hidup bergaul dengan Allah daripada hidup bergaul dengan orang-orang fasik. Ketika zaman Nuh, itu sepertinya kehidupannya enak saudara. Mereka banyak makan. Mereka banyak pesta. Makan-makan terus. Tapi Nuh lebih mementingkan hidup bergaul dengan Allah daripada bergaul dengan orang fasik itu. Bukannya Nuh menjadi orang yang tidak bersosialisasi. Tidak. Nuh selalu memberitakan firman yang dia terima dari Tuhan. Makanya di ayat yang lain, Nuh dikatakan adalah penginjil. Dan ada perbedaan. Anak-anak Nuh, mantu-mantu Nuh dengan mantu-mantunya Lot. Ketika Nuh berkata, masuk ke dalam bahtera, semuanya masuk. Ini kan aneh. Ketika Lot ada di Sodom, malaikat Tuhan memberitahu Lot bahwa Sodom akan ditunggang balikan. Dia berkata kepada anak dan mantunya, ayo kita pergi dari rumah ini. Tapi mantunya tidak mau dengar. Dia pikir Lot bercanda. Makanya saudara kalau bercanda, perhatikan siapa orang yang kita hadapi.
Kita perlu bercanda sama itu orang apa enggak? Nanti kalau kita lagi serius, dianggap bercanda. Mantunya Lot berpikir, Lot mengolok-olok orang lagi keadaan biasa-biasa begini, masa kota Sodom dan Gomora mau dihancurkan, mau ditunggang balikan. Saudara tahu, ketika malaikat Tuhan membawa keluarga Lot, mantunya Lot tidak dibawa. Artinya ikut dihancurkan, ikut ditunggang balikan. Tetapi kita lihat Nuh. Ketika Nuh berkata, istri dan anak-anaknya serta mantunya semua masuk ke dalam bahtera. Tidak ada yang menganggap Nuh ini sedang berolok-olok. Kenapa? Karena setiap hari Nuh mengatakan firman. Ketika Nuh bercanda, mereka tahu. Nuh bercandanya kapan? Tapi ketika Nuh serius, mereka juga tahu. Itu sebabnya ketika dikatakan, ayo kita masuk ke dalam bahtera. Sebelum masuk dalam bahtera, Nuh membuat bahtera. Membuat bahtera sendiri kan sulit. Kemungkinan anak-anaknya membantu. Kenapa mau membantu? Karena mereka percaya kepada firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nuh. Waktu dibilang masuk dalam bahtera, masuk tuh mereka. Anaknya masuk, mantunya masuk. Sehingga dari keluarga Nuh tidak ada yang dibinasakan. Semua diselamatkan. Tapi dari keluarga Lot, mantunya harus ditinggal. Kasih karunia akan membuat kita menjadi kuat. Kasih karunia dari Tuhan membuat kita memiliki kekuatan yang bukan berasal dari manusia. Bagaimana mungkin seorang Nuh bisa membuat bahtera yang besar, yang isinya bukan untuk 8 orang, ya, bukan 8 orang saja, tapi isinya untuk semua jenis hewan juga masuk. Semua jenis hewan. Kalau saudara melihat hewan yang ada sekarang ini, artinya itu ada juga di dalam bahtera Nuh. Ada jerapah yang tingginya minta ampun. Ada onta, ada gajah yang gede-gede. Artinya itu bahtera besar. Tapi dengan kekuatan dari Tuhan, Nuh sanggup membangun bahtera itu, membuat bahtera itu. Nuh sanggup. Dan di dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan sudah berkata kepada Nuh, bawa makanan untuk 8 orang dan juga untuk hewan-hewan yang ada. Seberapa banyak Nuh bisa membawa makanan yang bisa mencukupi untuk 8 orang dan untuk hewan-hewan itu. Karena kalau kita hitung, hujannya saja berhari-hari. Nuh ada di bahtera berbulan-bulan. Karena ada dalam kasih karunia Tuhan. Nuh punya kekuatan yang luar biasa. Dia bawa semua makanan. Saudara, makanannya tidak ada yang expired. Haleluya. Saudara kalau bawa makanan, saudara bawa sayur aja deh. Saudara bawa sayur ke dalam bahtera. Apakah sayur itu akan tetap bertahan selama berbulan-bulan? Tidak akan. Saudara bawa buah, bawa alpukat, masih mentah, berbulan-bulan. Udah gak bisa dimakan saudara. Tetapi Nuh masih bisa makan, keluarganya masih bisa makan, dan hewan-hewan semua bisa makan. Berapa rumput yang harus dibawa oleh Nuh? Berapa air yang harus Nuh bawa juga ke dalam bahtera? Ada unta yang bisa ngabisin air banyak. Tetapi dalam kasih karunia Tuhan, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Air tidak habis-habis, makanan tidak habis-habis, dan tidak pernah expired.
Saudara tahu, hidup kita di dalam tangan Tuhan tidak expired. Siapa yang expired? Pekerjaan musuh sudah expired. Pekerjaan musuh sudah jatuh tempo. Tidak boleh bekerja dalam kehidupan orang benar lagi. Itu sebabnya saudara jangan mencobai diri sendiri. Ayo lakukan firman. Ini waktunya. Segala berkat dari Tuhan benar-benar dicurahkan secara besar-besaran dalam hidupmu. Ya, engkau bisa punya kekuatan untuk bisa menaklukkan semua sakit penyakit. Engkau bisa punya kekuatan untuk menaklukkan segala kelemahan dan kekurangan. Karena engkau hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kekuatan karena kasih karunia Tuhan ini bukan kekuatan dari manusia biasa. Makanya firman Tuhan katakan, bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tetapi karena roh Tuhan yang ada di dalamku. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Kita mau menjadi prajurit yang berkenan. Itu sebabnya kita mau menjadi kuat. Oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Ya Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Dan kita hidup di dalam kasih karunia-Nya. Kita harus hidup berbeda dari orang-orang fasik. Jangan bergaul dengan sembarangan orang. Kita harus lebih menomorsatukan bergaul dengan Allah. Setiap kita berbincang-bincang, ketika kita ada sendirian, kita berhubungan dengan Tuhan. Kita tidak membiarkan pikiran kita melayang-layang kemana. Tapi kita terus menghadap tahta sorga. Kita terus berbincang-bincang dengan Tuhan. Sehingga Tuhan dapat menyatakan isi hatinya kepada kita. Biar kasih karunia Tuhan melingkupi saudara sekalian. Haleluya. Poin yang kedua. Menjadi seperti komandan atau pemimpin. Saya ambil ini dari ayat yang kedua dari 2 Timotius pasal yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, saya mau kita baca dari versi firman Allah yang hidup. Ini lebih jelas. Ayat yang kedua. Ya, 2 Timotius 2 ayat yang kedua versi firman Allah yang hidup. Karena engkau harus mengajarkan kepada orang lain hal-hal yang telah kuajarkan kepadamu dan kepada banyak orang. Ajarkanlah kebenaran-kebenaran ini kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang kemudian akan meneruskannya kepada orang lain lagi. Jadi saudara, ketika saudara latihan artinya saudara dilatih, saudara diajar. Ya, saudara dilatih, saudara diajar. Untuk apa? Untuk menjadi sama seperti komandan, seperti pemimpinmu. Jadi bukan hanya diajar dan stop sampai di situ saja, tetapi menjadi sama. Supaya apa? Supaya apa yang diajarkan oleh pemimpinmu, oleh komandanmu, diajarkan di tempat ini, engkau bisa mengajarkan di tempat lain hal yang sama. Supaya apa, saudara? Supaya terjadi multiplikasi. Jadi engkau diajar untuk mengajar. Tapi saudara jangan berpikir, oh diajar di sini. Kan yang mengajar lewat mimbar. Berarti saya di luar harus punya mimbar. Enggak seperti itu. Saudara bisa mengajarkan orang lain secara private juga. Jadi tanpa mimbar, saudara bisa ngomong-ngomong. Tetapi semua yang saudara bicarakan adalah ajaran yang sudah diajarkan. Kebenaran-kebenaran yang sudah diajarkan. Itu sebabnya perlu engkau mengetahui pola dari pemimpin. Supaya engkau bisa menangkap secara penuh. Ya. Lalu, untuk dapat mengajar dengan benar, karena saudara diajar untuk dapat mengajarkan. Untuk dapat mengajar dengan benar, semua yang diajarkan itu harus dihidupi. Karena kalau saudara tidak menghidupi apa yang diajarkan, lalu saudara mengajarkan orang lain, atau saudara berkata kepada orang lain apa yang diajarkan di tempat ini, saudara seperti pendusta.
Saudara belum menghidupi, tapi saudara mengajarkan kepada yang lain. Sehingga ketika orang bertanya, ini nanti hasilnya gimana? Oh, saya tidak tahu. Ayo kita belajar sama-sama. Tidak, saudara. Ketika saudara mengajar orang lain, artinya engkau sudah belajar, engkau sudah hidup di dalamnya. Dan engkau belajar apa lagi? Belajar sesuatu yang baru yang belum kau ajarkan. Sesuatu yang baru yang kau terima dari Tuhan, yang kau terima dari tempat ini, engkau hidupi lagi, hidupi lagi. Apa yang kau hidupi itu yang baru bisa kau ajarkan. Karena kalau tidak dihidupi, bagaimana mungkin kau bisa mengajarkannya? Karena firman Tuhan katakan, kebenaran-kebenaran itu yang engkau terima, itu yang harus diajarkan. Bukan hal-hal yang lain, tapi hal-hal yang benar. Kebenaran-kebenaran itu. Bukan kebetulan-kebetulan itu. Tapi kebenaran. Karena di dunia ini, kalau ada sesuatu yang berbeda dari biasanya, bilangnya kebetulan. Waktu saya lagi tidak ada apa-apa untuk dimakan. Bisa kebetulan. Saudara saya yang dari jauh datang, bawa makanan begitu banyak. Nah, itu yang diajarkan oleh dunia. Kita tidak mau mengajarkan kebetulan. Kita mau mengajarkan kebenaran. Sehingga kita tidak mengharapkan orang lain menolong kita. Tapi justru yang kita harapkan adalah kita yang bisa menolong orang lain. Jadi kita diangkat oleh Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan. Bukan untuk meminta-minta, tapi untuk memberi. Biar saudara menerima ini semua. Karena Tuhan kita adalah Allah yang kaya. Firman Tuhan katakan, Dia yang kaya telah menjadi miskin. Untuk apa? Untuk supaya kita yang miskin menjadi kaya karena kemiskinannya. Itu yang Tuhan mau. Dalam perjanjian lama, Tuhan berkata, aku sudah sangat rindu untuk menyatakan rasa kasih sayangku kepadamu. Jadi Tuhan itu merindukan untuk menyatakan kasih sayangnya kepada kita. Kalau Tuhan menyatakan kasih sayangnya kepada kita, maka kasih pasti ada sesuatu yang nyata. Kalau engkau mengasihi seseorang, engkau mau memberikan sesuatu yang terbaik, benar? Apalagi Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Karena kita kadang memberikan yang terbaik, kadang menurut kita terbaik, tapi menurut orang yang kita berikan, nggak taunya bukan yang terbaik. Tapi Tuhan tahu semua yang terbaik. Kalau Tuhan mau rindu menyatakan kasih sayangnya kepada kita. Artinya Tuhan juga mau memberkati kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, tidak ada satu orang pun yang mengasihi orang yang dikasihinya, melihat orang yang dikasihinya itu menderita. Apalagi Tuhan kita, saudara. Tuhan mau melihat kita berbahagia. Tapi saudara jangan diam. Saudara harus ingat ada latihan, ada proses. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Buka telingamu lebar-lebar. Supaya bukan hanya sampai batas mendengar saja. Tetapi engkau mengerti dan memahami apa yang disampaikan. Tuhan sudah memberikan pola dalam wujud pemimpin. Jauh di dalam dasar hati saudara. Mungkin saudara sudah berteriak kepada Tuhan. Tuhan tolong, saya perlu seseorang yang bisa mengarahkan saya. Yang bisa mengayomi saya. Yang saya bisa belajar. Untuk saya bisa berdampak. Mungkin jauh di dalam lubuk hatimu yang terdalam. Itu tidak terdengar oleh telinga. Engkau berteriak kepada Tuhan. Sehingga engkau dipertemukan di tempat ini. Karena Tuhan mau menyatakan, mau menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Saudara dikasih pola. Supaya dengan pola yang ada, saudara bisa belajar, mengikuti jejaknya. Dan tidak ada pemimpin yang benar
yang mau anak buahnya itu mati di ladang ranjau. Pemimpin yang benar, ketika tahu ada prajuritnya masuk ladang ranjau, dia akan berteriak, dia akan berlari. Supaya apa? Supaya prajuritnya tidak masuk ke situ. Sehingga prajuritnya bisa bebas dari ranjau. Nah, itu yang dilakukan oleh Pola. Tidak mau prajuritnya masuk dalam penderitaan. Saya berharap kita bisa mengerti bahwa semua yang sudah diajarkan, semua yang kita terima, itu harus kita hidupi supaya kita bisa mengajarkan yang lain lagi. Karena ingat, kita ini kalau seperti spons yang terima terus, tapi tidak dikeluarkan airnya, apa yang terjadi dengan spons itu? Spons itu akan bau. Benar, saudara? Ini spons, kalau sudah terima air kehidupan, ini harus diperes lagi ke tempat lain, supaya air itu mengalir lagi. Jangan sampai spons ini udah berat, tapi tidak pernah mengeluarkan air kemanapun juga. Itu sebabnya firman Tuhan itu sangat seimbang. Engkau diajar di tempat ini supaya engkau bisa mengajar di tempat lain. Karena ketika engkau mengajar di tempat lain, enggak perlu mimbar, enggak perlu seperti ini. Karena Tuhan bisa berbagai macam cara supaya saudara bisa mengajarkan kebenaran kepada orang yang tepat. Supaya hidup saudara benar-benar berdampak. Lalu firman Tuhan katakan, ajarkan kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Bukan kepada semua orang. Karena begini saudara harus tahu. Saudara harus bisa tahu ini orang bisa dipercaya apa enggak. Ketika engkau beritahu sesuatu, ini orang mau dengar apa enggak. Karena kalau engkau salah orang, ini orang tidak mau mendengar. Yang terjadi di situ adalah perdebatan. Bukan pengajaran, tapi perdebatan. Sehingga yang terjadi di situ bukan ada kebenaran, tetapi yang ada adalah kesalahpahaman. Jadi kita harus tahu kepada siapa harus kita berkata-kata. Harus ajarkan kepada orang yang bisa dipercaya. Tujuannya apa? Supaya yang dipercaya ini nanti ke tempat lain dia mengajarkan kebenaran yang kita sudah hidupi. Sehingga kebenaran itu bisa bermultiplikasi. Saya kasih lihat Kejadian 9 saudara. Kejadian 9. Kejadian 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ini firman Allah datang kepada Nuh. Disuruh bermultiplikasi. Jadi yang dimaksud dengan multiplikasi bukan semua orang harus dimultiplikasikan. Firman Allah ini datang kepada Nuh karena Tuhan sudah menghapuskan semua manusia. Hanya ada keluarga Nuh. Ini keluarga yang bisa menjadi pola. Itu sebabnya Tuhan katakan bermultiplikasilah. Orang yang seperti Nuh yang harus dimultiplikasi. Orang yang hidupnya tidak bercela. Orang yang hidupnya bergaul dengan Allah. Inilah yang perlu dimultiplikasi. Bukan semua orang dimultiplikasi. Tapi orang benar. Orang yang hidupnya bergaul dengan Allah. Ini harus dimultiplikasi. Makanya kenapa kalau kita mengajar. Kita harus tahu orang itu bisa dipercaya atau tidak. Untuk bisa membawa kebenaran ini ke tempat-tempat lain. Karena kalau orangnya tidak tepat, artinya saudara sedang bunuh diri. Karena yang terjadi, dia akan tanya terus. Emang benar begitu? Emang benar begitu? Begitu saudara, capek. Saudara
pernah mengajarkan orang yang bukannya ikutin kita, tapi nanya terus? Capek saudara. Nah, emang bisa gitu? Emang bisa gitu? Bukannya tangkep apa yang diajarin, terus lakukan. Saudara kalau ajarin anak kecil, 2 tambah 2 sama dengan 4, emang bisa gitu? Kau tahu 2 tambah 2, 4? Bagaimana caranya? Saudara udah iniin jari, 2 sama 2 nih, jadi 4 nih, hitung. 1, 2, 3, 4. Kok bisa gitu? Tapi kan 2 kali 2, 4 juga. Nah kalau ditanya gitu gimana saudara? Jadi akhirnya yang terjadi bukan kebenaran tapi kesalahpahaman. Untuk kita bisa mengenali orang, kita harus dipimpin oleh Roh. Ingat Barnabas ketika berjumpa dengan Saulus. Semua murid-murid menolak Saulus karena Saulus adalah orang yang menganiaya orang benar, pengikut jalan Tuhan pada saat itu. Dia yang memenjarakan, dia yang membunuh. Dan sekarang ketika Tuhan datang kepada Saulus, Saulus bertobat. Dia datang ke Yerusalem, ke tempat di mana dia dulu membunuh orang-orang. Dia dulu menganiaya, dia dulu membawa orang-orang ke dalam penjara. Lalu sekarang datang ke situ. Semua murid menolak Saulus, tapi Barnabas, dia penuh dengan Roh. Dia melihat Saulus, ini orang sudah berubah, ini orang sudah bertobat. Barnabas bawa Saulus kepada rasul-rasul. Sehingga Saulus bisa diajarkan kebenaran di tempat yang tepat. Kita perlu dipimpin oleh Roh untuk bisa mengenali orang. Lalu, yang ketiga, menderita sebagai seorang prajurit. Ayat yang ketiga, 2 Timotius 2. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah menderita, bukan membuat penderitaan sendiri. Kalau di dalam versi firman Allah yang hidup, ini yang lebih jelas lah. 2 Timotius 2 ayat 3, sama seperti aku, bersedialah untuk turut menderita sebagai seorang prajurit Yesus Kristus yang baik. Jadi Paulus berkata, sama seperti aku. Jadi pengajaran yang benar, kebenaran yang harus diajarkan adalah yang mengajarkan menjadi pola. Paulus katakan, sama seperti aku. Artinya, Paulus sudah lebih dulu menderita. Tetapi Paulus menderita bukan karena apa yang dilakukannya. Dia menderita karena dia harus memikul salib. Dan Tuhan sudah berkata, dengan apa yang dia lakukan, menganiaya orang-orang percaya, ya, memasukkan ke penjara orang-orang percaya, maka penderitaannya akan lebih banyak daripada yang lainnya. Dan Paulus melakukan itu. Jadi penderitaan yang dimasuki oleh Paulus adalah penderitaan di mana di situ ada kuasa Tuhan. Itu sebabnya ketika Paulus digigit oleh binatang beracun, semua orang melihat dan menantikan apa yang akan terjadi dengan Paulus. Tapi Paulus tidak kenapa-napa. Paulus menderita. Orang-orang yang tidak suka dengan dia, melempari dia dengan batu sampai mati. Ketika orang-orang yang melempari batu pergi, Paulus bangkit lagi. Penderitaan yang harus kita masuki adalah penderitaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak semua salib harus kita pikul. Tapi salib kita yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang harus kita pikul. Jangan salib orang lain kita yang pikul. Nanti jadi ada 2 salib. Kita harus memikul salib kita sendiri. Dan lihatlah pemimpin, bagaimana menghadapi penderitaan. Bagaimana ketika menghadapi masalah yang ada. Lihat pemimpinnya, bagaimana. Karena itu polanya. Kau tinggal mengikuti.
Ketika engkau mencari pemimpin, cari pemimpin yang benar-benar dalam kehidupan sehari-harinya bisa dijadikan pola. Bukan hanya ketika mengajar saja. Karena saudara menjalani kehidupan itu sehari-hari. Bukannya seminggu-seminggu. Sehari-hari, saudara perlu tahu pemimpin itu bagaimana cara menghadapi segala masalah, semua penderitaan itu, bagaimana cara dia menghadapi sampai dia kuat dan berhasil mengatasi semua penderitaan. Kayak Paulus katakan kepada Timotius, sama seperti aku, bersedialah. Saudara mungkin menderita, menderitanya bagaimana? Ada keinginan saudara, saudara harus taklukkan, saudara harus taruh. Engkau harus melakukan sesuatu, bukan dengan keinginanmu, tapi dengan keinginan Tuhan. Nah itu nggak enak saudara, dagingnya teriris-teriris. Itu salib yang harus saudara pikul. Lakukan ini bukan keinginanku. Iya, tapi itu keinginan Tuhan. Memang Yesus memikul salib, itu keinginannya? Bukan, itu keinginan Bapa. Kenapa Bapa menginginkan itu? Supaya kita semua ditebus. Tapi Yesus bisa berkata, walaupun salib ini bukan keinginanku, aku akan melakukannya. Karena ini adalah kehendak Bapakku. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus memiliki kesediaan yang secara sadar untuk menderita. Jadi ikut Tuhan itu bukan untuk enak-enakan. Kita ikut Tuhan untuk menjadi representasinya Tuhan di muka bumi ini. Lalu saudara berpikir, oh ya kan Tuhan bisa membuat mujizat. Jadi saudara terus hidup dalam mujizat. Iya Tuhan mau itu. Tapi Tuhan kan berkata, saudara harus hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Kan saudara sudah menjadi pemenang karena Yesus sudah menang. Nah untuk menjadi pemenang kan harus ada yang dikalahkan. Kalau belum ada yang dikalahkan, saudara tidak bisa menjadi pemenang. Makanya setiap masalah yang datang taklukkan. Taklukkan. Saudara kan tampil sebagai pemenang. Kita mau merepresentasikan Tuhan. Dan berdampak bagi kota dan bangsa. Poin yang terakhir. Menjadi prajurit yang berkenan kepada komandannya. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara berkenan kepada pemimpin. Bukan kepada saudara sendiri. Menjadi prajurit yang berkenan. Yang pertama tadi kita lihat, tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Dalam kebutuhan sehari-harinya dia nggak pusing. Nah nggak pusing di sini bukan berarti tidak memikirkan sama sekali. Tidak pusing dengan kebutuhan sehari-hari dengan penghidupannya karena apa? Karena prajuritnya sudah berada di atas itu. Jadi pastikan kebutuhan itu sudah terpenuhi. Ya, saudara harus melakukan segala sesuatu supaya kebutuhan saudara itu terpenuhi. Karena Tuhan memberikan kepada kita berkat minimal cukup, tidak pernah kurang. Atur keuanganmu sedemikian rupa supaya engkau tercukupi. Minta kepada Tuhan ide-ide baru untuk menjalankan usaha. Minta kepada Tuhan terobosan-terobosan yang baru. Berdoa sampai terobosan terjadi. Lakukan segala sesuatu. Sehingga ketika saudara dibutuhkan untuk pelayanan yang lebih besar, saudara available. Pastikan saudara mengerti dan memahami cara pikir dan cara kerja pemimpin. Karena kalau engkau tidak mengerti cara pikir dan cara kerjanya,
Ketika pemimpin mengatakan sesuatu, engkau tidak menangkap. Engkau tidak mengerti juga. Tapi kalau engkau sudah memahami, oh cara pikirnya seperti ini, cara kerjanya seperti ini. Ketika ada tugas, saudara melakukan sama seperti ketika pemimpin itu melakukan. Ya. Memang kita sebagai anak, saudara sebagai anak, saya pun sebagai anak. Sebagai anak, kita tidak bisa melakukan seperti yang kita mau. Kita harus melakukan apa yang pemimpin kita mau. Karena apa? Karena kita percaya pemimpin kita diutus oleh Tuhan untuk membangun kita. Kita harus mengerti cara pikir, cara kerja pemimpin. Saya percaya ketika saudara mau menundukkan diri, merendahkan hati. Kau punya hati yang lembut. Mudah dibentuk, mudah diajar dan mau berubah. Maka engkau mau masuk di dalamnya. Kau mau masuk lebih dalam lagi. Dan lebih dalam lagi. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan tugas dari Tuhan diselesaikan dengan sempurna. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini. Biar Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Jadikan kami prajurit yang berkenan kepada komandan kami. Jadikan kami prajurit yang benar-benar berkenan kepadamu. Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Biar kami punya kekuatan untuk menanggalkan keinginan kami dan digantikan dengan keinginanmu. Biar kehendak kami dihancurkan dan kehendakmu yang jadi di dalam kami. Kau terus bekerja Tuhan dalam hidup kami. Sampai kami menjadi prajurit yang berkenan kepadamu. Biar semua tugas dapat kami selesaikan dengan baik. Mari Tuhan, terus pakai kami, terus bentuk kami. Sampai menjadi seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biar ini tertanam kuat. Sehingga bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan kami bukan hanya menerima pengajaran saja, tapi kami juga bisa mengajarkan kebenaran kepada orang-orang lain yang dapat dipercaya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.